sih, Pak. Monggo. Si Pandu. Jadi saya yang juga dari anak saya yang meninggal, semua orang pasti depresi yang paling tinggi. Itu kalau orang yang punya hati nurani dan tekad jiwanya yang teguh, dia bisa menghadapi masalah yang dia lakukan. Tapi kalau orang nggak teguh ya pasti ya kebanyakan hancur dari sifatnya, bisa-bisa kan stres gitu. Terus sudah ada banyak Pak. Bisa bunuh diri, nggak mau makan gitu. Contohnya kayak gitu. Untung-untung saya masih bisa menjalani sampai saat ini sehat. Gitu aja. Terima kasih, Pak. Penyebab dari keguguran itu dari unsur satu, debitur sama kreditur tidak mau dengan acara perdamaian. Dari tindak kreditur itu termasuk menindas kreditur dalam arti tidak mau secara kemanusiaan, kekeluargaan. Di situ menerangkan waktu perjanjian, sebelum perjanjian dan pertandatanganan itu ada persyaratan yang disepakati. Itu menuju ada unsur pinjam meminjam, ada namanya asuransi. Jika kalau kreditur mengalami gangguan usaha, maka dari debitur akan mengeluarkan asuransi. Nah, itu perjanjian sudah tertera di sebelum kreditur cair gitu. Yang namanya dari perjanjian yang pertama itu. Nah, sampai COVID-19 itu, sampai cicilan pertama, sampai COVID, sampai hampir pertengahan itu tidak ada tunggakan sama sekali, lancar. Nah, dari COVID itu semua orang pekerjaan itu hancur semua. Mulai dari saya, dari seluruh dunia, seluruh Indonesia juga mengalami pekerjaan hancur, orang itu nggak makan. Saya sedang sendiri dari UMKM ya, UMKM makanan. Semua makanan itu pasti nggak akan laku. Orang COVID itu nggak mau ke luar, misalnya ke dalam, makan sendiri. Nah, contohnya kayak gitu. Itu semuanya mengandung dari gangguan usaha. Contohnya kayak gitu. Itu cukup simpel. Ketika debitur ya kan alimatul sadiyah sebelum perjanjian akad kredit ada fasilitas, namanya fasilitasnya asuransi gangguan usaha. Dari pihak kreditur sendiri ya kan udah dijelaskan bahwasanya kalau misalnya si debitur ini ada gangguan usaha, kebetulan pada waktu itu COVID Corona, jadi internasional semua ada pembatasan. Jadi dilihat hal seperti itu karena si debitur tidak melaksanakan yang namanya asuransi gangguan usahanya, mereka mempunyai upaya lain, yaitu dengan upaya melakukan penagihan. Terus yang kedua, upaya gugatan. Sangat-sangat disayangkan fasilitas yang diberikan oleh debitur ke kreditur asuransi gangguan usaha tidak dicairkan, tetapi melakukan upaya hukum yang dinamakan gugatan. Nah, maka dari itu dilihat untuk si debiturnya sini seorang cewek yang lemah, ya kan? Apakah mereka mempunyai hati nurani? Sebagaimana setelah gugatan dari pengadilan negeri, kondisi si Halimatus Sadiyah sebagai debitur Bank Sinarmas dalam keadaan hamil 4 bulan. Nah, pada waktu itu dikarenakan si klien saya tidak pernah berurusan dengan hukum apalagi digugat. Nah, melihat gugatan tersebut drop dan pikirannya depresi yang mengakibatkan janin yang dikandungnya keguguran.
karena peristiwa tersebut saya sebagai penasihat hukum yang bersangkutan sangat-sangat kecewa. Terus yang kedua, dengan permasalahan seperti itu, fasilitas tidak digunakan melainkan gugatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pada waktu sidang tadi, dengan isinya gugatan, saya menggugat total 5. Gerakan itu bukan kita menunjukkan nilai yang sebesar kayak gitu. Kita material itu tidak sesuai dengan harga, tapi itu menginginkan kita bisa di atasnya 10 kali lipat dari itu, 20 kali lipat itu, tapi kita hanya dengan toleransi dengan 5 miliar itu kita bisa Pernah beracara di pengadilan, apalagi menerima surat gugatan, otomatis fisiknya seseorang tersebut melemah, akhirnya menimbulkan mereka kepikiran. Apa ada intimidasi atau kekerasan? Nah, kalau seperti itu yang jelas masalah wanita, iya kan, wanita banyak kelemahannya ketika dia ditekan, apalagi sampai surat dari pengadilan datang, ya kan, otomatis fisik dan mental down. Terganggu ya? Nah, kebetulan pada waktu itu yang bersangkutan hamil 3 bulan, 4 bulan. Oke, cukup itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih.